Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang saat ini sedang melakukan aktivitas harian, aktivitas rutin, yang siang hari ini betul-betul fokus pada kerjaan masing-masing. Bagi teman-teman yang fokus di dunia trading dan saat ini sedang monitor chart, mudah-mudahan menemukan peluang yang terbaiknya, mudah-mudahan menemukan titik entry yang tepat dan berpotensi untuk profit lebih maksimum. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan juga. Satu yang paling utama, satu yang paling krusial adalah apakah ketika kita menekuni dalam dunia trading ini bisa menjadi salah satu bagian dari sumber mata pencaharian yang bisa mengcover kebutuhan kita, atau bahasa lainnya adalah apakah bisa trading for living, ya. Tentu tidak semua orang bisa melakukan ini, ya. Jawaban yang ada, jawaban yang bisa kita sampaikan, tentu bisa, ya. Trading for living itu betul-betul sebenarnya bisa. Tetapi tidak semuanya orang bisa. Kenapa? Karena banyak faktor, banyak aspek yang harus kita perhatikan. Dan sudah banyak bukti mereka-mereka yang betul-betul berkecimpung, fokus ya dalam dunia trading dan menghasilkan untuk bisa mengcover kebutuhan mereka hari-hari. Banyak trader profesional yang tidak diekspos, ya, dalam tanda kutip, tidak diekspos media, bahkan tidak menunjukkan diri. Tetapi mereka betul-betul mampu mengcover kebutuhan mereka, ya, kebutuhan yang hari-hari dibutuhkan, kebutuhan bulanan mereka, semuanya bisa di-cover dengan baik. Karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit memberikan satu gambaran, ya, berkaitan dengan trading, agar kita semuanya nanti, khususnya bagi teman-teman yang baru masuk dalam dunia trading, bisa lebih hati-hati, bisa lebih care, ya, tentu lebih mempertimbangkan 2-3 kali. Karena sekali lagi, trading ini bukanlah solusi yang tepat bagi teman-teman yang tidak memahami ilmunya, tidak punya modal yang cukup, tidak mampu melakukan resiko dengan baik. Artinya tidak menguasai semuanya, tidak punya jam terbang, tidak punya keahlian di situ, memaksa diri mengikuti teman-teman yang lain, yang mungkin tetangga sebelah atau grup-grup sebelah yang selalu menampilkan keuntungan-keuntungan yang fantastis di sana. Sehingga dengan melihat yang ada di sana, berlomba-lomba, ya, bagaimana supaya saya bisa, bagaimana saya bisa mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Tentu kalau kita tidak bekali dengan skill, kita tidak bekali dengan keahlian yang cukup berkaitan dengan teknikal, berkaitan dengan fundamental, termasuk di dalamnya, akan membuat dan menyebabkan kita bukan termasuk di dalam golongan mereka dalam trading yang bisa konsisten, yang bisa survive dan bisa mencukupi kebutuhan hari-hari kita. Nah, sekarang bagaimana resepnya, ya, bagaimana teknik atau bagaimana triknya sebenarnya kalau kita pengen jadikan trading ini sebagai pengcover kebutuhan hidup kita. Yang pertama, tentu sesuaikan dengan kondisi kita dulu, ya. Ketika kita sudah mau menekuni dunia trading, maka pertama kali yang kita lakukan adalah fondasinya dulu yang diperkuat, ya. Ketika kita sudah betul-betul mau menekuni dunia trading, setidaknya sudah ada modal yang lebih dari cukup, atau ada omset yang awalnya sudah berjalan, walaupun tidak terlalu besar. Minimal sudah ada penghasilan yang bisa untuk menambah pundi-pundi pendapatan kita, sehingga kebutuhan kita tidak begitu saja rusak nanti gara-gara kita hanya fokus di trading, gara-gara kita hanya fokus pengen mendalami dunia trading sementara kita tidak bekerja. Nah, ketika di awal kita menekuni dalam dunia trading, tidak bisa serta-merta bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Sekali lagi tidak bisa.
karena kita butuh pengetahuan, kita butuh latihan, butuh menguji coba dan sebagainya, dan itu tidak bisa dengan langsung menggunakan real account ya. Tidak seperti kebanyakan di antara kita yang begitu kita hanya belajar sebentar, begitu kita sudah memahami ya teorinya, kita langsung praktek dengan real account. Maka yang terjadi apa? Banyak juga di antara trader yang gagal di tengah jalan. Banyak trader-trader pemula yang berantakan, modalnya habis, jual sana, jual sini. Hanya karena keinginan yang meluap-luap ya, keinginan yang betul-betul ingin cepat dan sebagainya. Inilah yang harus kita perhatikan. Maka bangunlah dulu bisnis kita, walaupun itu kecil, tetapi sudah menghasilkan, sehingga kita bisa sambil belajar, sambil kita bekerja ya. Artinya sambil kita punya usaha atau tambahan lain dalam mengcover kebutuhan kita dulu. Ya, setelah kita sudah mulai memahami ya, sudah mulai dalam tanda petik ya, sudah mulai bisa konsisten dalam aturan main kita, di dalam trading kita, di dalam aturan latihan kita, maka kita bisa mulai nanti sedikit demi sedikit untuk masuk dalam real account ya. Sebelum itu kita kuasai, maka jangan coba-coba, jangan sekali-sekali kita menggunakan real account, apalagi dengan modal yang besar ya, hanya karena keinginan, hanya karena kita sudah merasa bisa. Tetapi sekali lagi, seorang trader yang hebat, seorang trader yang betul-betul mampu menjadikan ini sebagai bagian dari sumber mata pencarian yang utama, tentu tidak semudah yang orang banyak bayangkan ya. Tidak semudah kita mencari atau membuka bisnis yang real, tetapi butuh pemahaman, butuh pengalaman, butuh latihan, dan terus berulang-ulang dengan berbagai kondisi market yang ada. Dan itu harus betul-betul tahu teknik ketika market itu betul-betul tidak sesuai dengan analisa. Lalu bagaimana tipsnya, bagaimana triknya, bagaimana menghitung target-target kita, bagaimana kita bisa menghitung modal yang kita butuhkan ketika kita betul-betul mau menjadikan trading for living. Ya, yang pertama harus kita siapkan tentu adalah modal. Dalam bisnis apapun, yang prioritas pertama yang harus kita butuhkan adalah modal. Dalam trading tidak hanya cukup kita memahami, menguasai teknik, menguasai sistem, menguasai fundamental psikologi, tetapi membutuhkan modal yang cukup. Berapa modal yang kita butuhkan kira-kira ketika kita mengharapkan atau kita berorientasi menjadikan trading for living ya? Jawabannya kembali pada kebutuhan kita. Kita coba hitung kebutuhan kita dalam 1 bulan itu berapa. Misalnya kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan sekolah misalkan, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan sewa rumah, kebutuhan cicilan ini, cicilan itu, dan sebagainya. Kalau kita total semuanya, saya berikan contoh, misalkan dalam 1 bulan kita butuh 5 juta misalnya. Dalam 1 bulan ketika saya hitung semua kebutuhan saya, ternyata saya butuh 5 juta ya, 5 juta rupiah ya. Kemudian setelah kita menghitung kebutuhan kita di dalam 1 periode itu, 1 bulan misalnya, yang berikutnya kita hitung, kita perkirakan kira-kira saya 1 bulan mampu berapa persen. Ya, tentu untuk menguji di sana, untuk mengukur di sana harus banyak latihan ya, banyak berlatih, mengasah skill kita. Dalam latihan itu nanti kita coba dengan prosentase yang mampu kita capai di dalam 1 bulan. Nah, perlu diingat teman-teman semuanya, teman-teman trader semuanya, khususnya bagi teman-teman yang baru memulai dunia trading. Di dalam trading, target profit yang realistis, target profit yang mudah kita dapatkan tentu berdasarkan skill yang kita punya, berdasarkan kemampuan, keahlian yang kita punya. Namun demikian tetap kita harus menjaga realistis yang betul-betul bisa kita capai dalam trading hari-hari kita ya. Misalnya saya mengambil yang cukup realistis, dalam 1 bulan mengambil 5% dari modal kita. Artinya ketika kita butuh 5% dari modal kita, 1 hari akan tentu lebih kecil lagi
ya. 5% kita bagi 20 hari kerja. Nanti di situ akan ketemu 0, sekian persen. Sehingga ini sangat mudah dan potensial untuk bisa kita dapatkan dengan baik ya. Dengan modal yang ada, dengan target yang realistis untuk mendapatkan 1 bulan target kita tentu masih realistis. Ya tentu semuanya bergantung pada skill yang kita miliki ya. Bergantung bagaimana kita terbiasa dengan yang sudah kita lakukan. Menjadi bagian dari sistem trading kita. Kalau kita bisa 10% dan bisa bertahan lama, why not? Kenapa tidak? Kita bisa lakukan di situ. Yang terpenting di dalam jangka panjang kita masih bisa mendapatkan profit yang konsisten ya. Konsisten dalam artian bukan angka yang betul-betul fix 10% misalkan per bulan, tapi naik turunnya kita tetap mempertahankan angka itu mendekati target kita, karena tidak akan bisa pasti angka yang kita dapatkan dengan nominal yang fix selalu sama. Minimal mendekati yang sudah kita targetkan dan terus-menerus kita bisa menjaga konsistensinya. Saya ambil contoh misalkan 1 bulan saya menggunakan target 5% dari modal ya. Cukup 5% dari modal. Apakah bisa? Tentu dengan 5% 1 bulan masih cukup realistis dan betul-betul mudah kita dapatkan. Ya silahkan nanti diuji, silahkan dicoba betul-betul perhitungan yang matang, keamanan dananya, ketahanannya kita perhitungkan semuanya. Silahkan nanti dilihat materi yang sudah pernah kita sampaikan semuanya, dipraktekkan. Kalau hanya untuk mendapatkan 1 bulan 5%, tentu bukan perkara yang sulit ya. Sekali lagi kembali pada bagaimana latihan kita, bagaimana kita mengasah skill kita. Yang pasti ada peluang, ada potensi yang lebih besar yang bisa kita dapatkan di situ. Nah, kemudian ketika sudah ketemu target kita atau sudah kita rencanakan 1 bulan kita 5% ya. 5% itu bukan berarti sekali lagi fix di angka 5%, bisa naik turun. Ada kalanya kita dapat rezeki lebih banyak, dapat misalkan 8%. Kemudian ada kalanya lebih sulit, dalam 1 bulan itu mungkin marketnya lagi kurang bersahabat, sehingga keuntungan kita tidak mencapai angka 5%, sehingga ada penurunan sedikit, misalkan 4%. Tidak menjadi masalah. Yang paling penting bagaimana kita menjaga konsistensi kita. Nah, apakah misalnya kita target kita 5%, kita dapat 4%, mampu mengcover? Tentu yang kita ukur, yang kita hitung dari kebutuhan 1 bulan itu tidak betul-betul limit di angka itu. Kita kalau misalkan punya kebutuhan 5 juta, tentu sudah ada space di sana, sudah ada dana cadangan di situ ya. Sehingga yang kita hitung itu betul-betul kebutuhan plus dana cadangan kita. Sehingga ketika profit kita naik turun, kita tidak kelabakan di situ, kita tidak kehilangan ruangan, kehilangan dana yang lebih cukup yang harusnya kita dapatkan. Kebutuhan kita sudah kita hitung, ternyata kondisi profit kita menurun. Nah, tentu ini harus kita pertimbangkan, harus kita hitung di awal tadi. Setelah kita menghitung persentase profit yang akan kita capai kira-kira seberapa sudah kita hitung, maka berapa modal yang kita butuhkan ya untuk mendapatkan target sekian, untuk mendapatkan persentase profit sekian, berapa modal yang harus kita butuhkan. Maka jawabannya rumusnya seperti ini ya. Kita hitung dari persentase 100% dulu ya. 100% kemudian kita bagi dengan target kita 5%. Kemudian kita kali dengan kebutuhan kita. Kita kali dengan target yang ingin kita capai dalam 1 bulan. Sehingga misalnya target profit kita adalah 5% dalam 1 bulan. Kemudian 100 kita bagi dengan 5% dikali dengan target yang sudah kita hitung tadi 5 juta rupiah. Sehingga ketemu di situ modal minimal yang harus kita butuhkan adalah 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu sudah kita hitung dari persentase target kita, kemudian dari target kebutuhan kita dalam 1 bulan itu, plus mungkin perhitungan ada saving, ada untuk tabungan dan sebagainya, maka ketemu 100 juta rupiah. Tentu bukan angka yang 100 juta rupiah ini yang selalu harus kita gunakan. Lebih baik kita bisa menggunakan dana lebih besar lagi ketika kita punya. Bagaimana ketika kita tidak punya? Tentu turunkan
target kebutuhan kita. Kebutuhan kita sudah sekian itu, dan saya harus memenuhi kebutuhan di angka itu, ya. Maka bagaimana caranya? Caranya tidak bisa. Kita tidak bisa dengan menggunakan resiko yang lebih besar lagi. Kita tidak bisa menaikkan target profit kita menjadi 20% per bulan. Sementara kita tidak punya skill di sana. Kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman yang cukup di situ. Sehingga sulit untuk kita mendapatkan target yang kita capai. Maka satu-satu jalan adalah dengan menghitung berapa modal yang tadi kita butuhkan. Itu demi keamanan kita, demi kelangsungan dari trading kita ke depan. Selagi kita menggunakan resiko yang terlalu tinggi, menggunakan target profit yang terlalu tinggi, misalkan kita targetkan satu bulan 25%, 30%, tentu bisa saja itu kita lakukan, tetapi mau bertahan berapa lama dalam trading itu nanti? Berapa uang yang nanti kita akan siap korbankan ketika marketnya berbalik dan kita tidak bisa mengejar di situ karena resiko sudah terlalu tinggi. Maka belajar untuk kita disiplin, belajar menjadikan perhitungan ini betul-betul bagian yang tidak dipisahkan ketika kita ingin menjadi trader yang betul-betul konsisten dalam profit kita, bisa menjadikan trading sebagai bagian dari sumber mata pencarian yang lebih utama. Tentu harus fokus di sana, ya. Harus banyak pengembangan, harus banyak inovasi, banyak explore di situ, banyak menguji, banyak melakukan satu koreksi, ya. Kita tidak bisa menggunakan sistem yang fix yang biasa kita gunakan ketika kondisi marketnya bisa berbeda. Setiap hari, setiap waktu bisa berbeda dan berubah. Dengan trigger yang sama, tentu nanti juga bisa berpeluang marketnya hasilnya berbeda. Karena itu, selain kita menghitung tadi target profitnya, kemudian target berapa per bulan, modal kita berapa, jangan lupakan namanya resiko. Maka resiko harus sudah kita siapkan di awal. Jangan hanya bermimpi kita profit tanpa memperhatikan resiko yang bisa terjadi. Nah, bagaimana cara membatasi resiko? Kita bisa membatasi resiko dengan cara prosentase, dengan memprosentasekan dari modal kita, ya. Misalkan kita prosentasekan 2% dari modal untuk batasan resiko per transaksinya misalnya, atau 1% per transaksinya. Silahkan diuji di sana, silahkan sesuaikan dengan karakter kita. Ketika kita ikhlas ridho dengan 1% itu, maka coba jalankan di situ. Ketika dengan 1% ternyata saya masih kurang misalkan, ya, saya lebih tingkatkan ke 2%, silahkan kita coba. Intinya kalau bisa jangan lebih dari 2% per transaksi. Atau kita bisa menggunakan bahkan level support dan resisten sebagai batasan resikonya. Begitu kita masuk, begitu kita entry, yang pertama kita pertimbangkan adalah di mana kita exitnya. Exit apakah dia profit atau rugi, maka harus sudah kita siapkan semuanya. Kemudian usahakan ketahanan kita tidak kurang dari 80% modal, ya. Ketika rugi, ketika kita punya transaksi yang mungkin lebih dari 1 dan total semuanya minus, maka jaga jangan sampai minus kita lebih dari 20%. Maksimal jangan sampai lebih dari 20%. Tetapi tentu lebih aman, lebih baik dalam satu transaksi tidak melebihi angka 2% dari modal. Tentu ini akan membuat trading kita menjadi sehat, psikologi kita menjadi tenang, dan mental kita menjadi kuat. Persiapkan sebelum trading semuanya, bahkan harus betul-betul total kita kuasai. Apa yang harus kita kuasai? Ya, sudah banyak materi yang sudah kita bahas di video-video kami sebelumnya. Pertama, harus kita tahu bagaimana membaca arah kecenderungan, arah pasar seperti apa, trennya bagaimana. Kemudian setelah itu lihat apakah di situ berbenturan dengan area support resistennya, apakah di situ berbenturan dengan wilayah-wilayah pentingnya. Ketika ada berbenturan di sana, maka perhatikan di situ apakah ini memantul atau bahkan akan breakout, ya. Ada area koreksi, ada area breakout yang harus kita tandai di situ. Minimal ada gambaran di situ. Minimal dari membaca pergerakan yang ada, kita sudah mengetahui apakah kita menggunakan price action murni, apakah kita menggunakan price action plus
tambahan indikator, semuanya adalah pilihan, semuanya adalah bagian dari pilihan masing-masing trader. Ya, bisa kita tambahkan atau bahkan bisa murni, asalkan bisa membantu mempermudah cara mengambil keputusan kita, maka lakukan, maka gunakan dan terapkan terus sesuai dengan karakter kita masing-masing. Kemudian jangan lupa ketika sudah ketemu trennya, sudah ketemu levelnya, apa yang harus kita perhatikan lagi? Satu yang belum kita sampaikan tadi berkaitan dengan trigger. Apa itu trigger? Trigger adalah bagian penanda ketika kita mau menjatuhkan pilihan entry kita. Tentu di dalam membaca trigger tidak serta-merta kita melihat signal itu sebagai dasar utama, tetapi struktur sebelumnya seperti apa. Ya, struktur yang membentuk candle itu seperti apa sebelumnya. Sehingga kita betul-betul berurutan, ya, ini arahnya ke atas, kemudian di situ ada trigger penerusan, maka ini kita ambil posisi buy dan sebagainya. Setelah itu jangan lupa tadi, setelah kita menentukan titik entry kita selesai, entry di situ, maka jangan lupa untuk selalu membatasi resiko kita. Kita bisa gunakan risk dan reward ratio 1:1, 1:2. Usahakan dengan risk dan reward ratio yang lebih besar dari resiko kita, mungkin 1:2. Tapi diingat, kalau kita menggunakan trading harian, kita menggunakan day trading, maka perhatikan jangan terlalu dekat kita menempatkan posisi stop loss kita, karena akan selalu tersentuh dan menyebabkan mental kita menjadi down, menjadi turun, dan tentu membuat nanti kita di dalam menganalisa, di dalam membaca market bisa mengganggu psikologi kita. Dan tentu kalau sudah terganggu, menentukan titik entry bisa jauh yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang baru menekuni dunia trading. Jangan pernah sekali-sekali kita menggunakan real account yang dengan modal yang besar, tanpa keahlian, tanpa skill, tanpa pengalaman, dan tentu tanpa orang yang bisa memberikan bimbingan lebih baik. Di dalam kita belajar, tidak hanya kita belajar ke orang yang lebih memahami, tidak hanya kita belajar dari teman yang mungkin bisa lebih konsisten, lebih bisa membantu kita. Ada banyak cara kita belajar, dari media, dari YouTube, dari buku, dan sebagainya. Banyak cara. Intinya kembali ke kita sendiri, sistem yang kita gunakan seperti apa, kemudian teknik yang kita gunakan seperti apa, kita ukur, kemudian kita lakukan explore terus-menerus, kita gali sesuai dengan karakter kita. Buat sistem trading sendiri, buat aturan main sendiri yang sesuai dengan gaya kita. Jangan hanya kita mengikuti A, B, C yang kita sendiri tidak tahu jeluntrungnya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang baru menekuni dunia trading. Kiranya selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah. Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat.